Nah, oleh karena itu hari ini kita umumkan dalam 1-2 hari ke depan 3 calon pejabat gubernur yang kita usulkan harus segera kita sampaikan agar tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Suara Rakyat 45 DPRD Provinsi Maluku Utara dari Jalan Tuan Guru Kodi Abdus Salam Sofifi. Luar biasa. Ini Keren. sudah hadir Bapak M. Rahmi Hussein, Bapak Dr. M. Rahmi Hussein, SOS MSI. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrat, juga sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara. Di tengah-tengah kesibukan beliau tadi memimpin rapat paripurna, terutama paripurna akhir masa jabatan gubernur dan pengusulan calon penjabat gubernur Maluku Utara. Beliau sempat memimpin tadi paripurna di sela-sela kesibukan. Masih ada energi yang tersisa untuk hadir bersama di podcast Suara Rakyat 45 DPRD. Amin, amin, amin. Gimana kabarnya, Bang Naik? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Pak Rahmi ini biasa dikenal atau biasa disapa oleh kelompok anak-anak muda dengan sapaan Bang Naik, gitu ya? Persis. Iya. Bang, tadi paripurnanya gimana, Bang, soal paripurna usulan gubernur tadi itu? Alhamdulillah Gubernur. lancar, Lancar. tertib, dan akan segera kita sampaikan ke Kemendagri. Iya, perlu saya informasikan bahwa sesuai dengan regulasi atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masa jabatan Gubernur Maluku Utara yang dipilih tahun 2018 berakhir tahun 2023. Itu gimana ceritanya, Bang? Bisa disampaikan ke publik ini? Ya. Karena mestinya kan hitungannya normal gitu loh. Ya, tapi betul. kenapa dihentikan sampai ada pemotongan masa jabatan sampai 31 Desember? Karena secara nasional tuntutannya adalah pilkada itu harus nanti dilaksanakan secara serentak juga. Oleh karena itu, atas alasan itu maka kemudian masa jabatan gubernur, bupati yang di tahun 2023 ini kurang lebih ada 101 kepala daerah itu harus berakhir masa jabatannya sebelum di tanggal waktu pengambilan sumpah di 5 tahun yang lalu. Seperti juga Maluku Utara yang mestinya berakhir pada bulan Mei di 2024 itu dimajukan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berarti bukan cuma Maluku Utara ya? Oh, ada banyak daerah. Ada banyak ya. daerah selain gubernur, ada bupati dan wali kota. Ada nggak kompensasinya? Misalnya saya punya masa jabatan sampai 5 tahun, kenapa dipotong? Kompensasinya tetap gaji akan tetap diterima, Gaji tetap sampai periodisasinya selesai. Nah, setelah gubernur itu masa jabatannya berakhir per 31 Desember 2023, Ya, kan terjadi kevakuman ini, benar. kekosongan pemerintahan, Benar. kekosongan kekuasaan. Benar. Apa ada mekanisme pengganti itu atau seperti apa? Bisa diceritakan? Makanya kemudian hari ini kita kemudian menggelar rapat paripurna pengumuman masa berakhirnya Gubernur Provinsi Maluku Utara sekaligus mengumumkan penetapan 3 calon pejabat Gubernur Maluku Utara. Itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekosongan. Di surat edaran Mendagri disebutkan bahwa Gubernur Maluku Utara akan berakhir masa jabatannya per tanggal 31 Desember. Nah, oleh karena itu jauh hari kita diminta untuk mengusulkan. Usulannya oleh Kemendagri ditetapkan paling lambat sudah masuk ke meja Mendagri tanggal 6 Desember. Nah, oleh karena itu hari ini kita umumkan dalam 1-2 hari ke depan 3
calon pejabat gubernur yang kita usulkan harus segera kita sampaikan agar tadi jangan sampai terjadi kekosongan pemerintahan. Tidak boleh terjadi. Berarti masa jabatan gubernur Pak Ustadz Gani Kasuba dan Pak Wakil Gubernur Pak Yasin Ali ini persis 31 Desember berakhir. 31 Desember berakhir. Berarti tinggal menghitung hari saja ya? Persis. Sudah ada bocoran tadi kalau paripurnanya kira-kira siapa yang diusulkan untuk menjadi calon penjabat atau mekanismenya seperti apa? Persyaratan mungkin ada? Jadi siapa? Sebelum kita gelar paripurna, pimpinan telah menyurat kepada fraksi-fraksi yang ada. Ada kurang lebih 8 fraksi. 8 fraksi. Lalu setelah itu masuk ke pimpinan. Meja pimpinan. Itu 3 usulan nama pejabat. Satu saya sebutkan bahwa sekda kita, siapa namanya? Dr. Anus Samsudin Kadir. Kemudian yang kedua adalah Labayoni. Labayoni ini mungkin publik Maluku Utara kurang terlalu familiar, tapi sekarang dia adalah pejabat sekretaris Bawaslu. Di zaman saya ketua KPU Provinsi Maluku Utara, beliau ini adalah sekretaris KPU Halmahera Utara. Ya. Jadi memang sudah malang melintang di dunia birokrasi sudah lama. Dan yang ketiga adalah Ridah Ajam, Rektor Universitas Hairun Ternate. 3 nama ini saya kira diusulkan oleh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Maluku Utara, lalu tadi sudah kita umumkan di rapat paripurna. Nah, sebelum ke lanjut, 3 nama ini patokannya apa? Kenapa mereka yang diusulkan? Apa ada kriteria atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, tentu saja jauh sebelumnya Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara yang kebetulan saya koordinatornya, kita sudah melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa ada persyaratan yang mesti dipenuhi oleh kandidat atau calon pejabat gubernur. Nah, setelah diperiksa itu kemudian ditemukan bahwa 3 orang inilah yang memenuhi syarat untuk diajukan. Walaupun sebelumnya terjadi perdebatan itu di dalam rapat pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD terkait dengan satu usulan yakni Rektor Universitas Hairun. Ya, karena di Kemendagri jelas disampaikan, ditegaskan bahwa para rektor itu tidak cukup persyaratan untuk diajukan menjadi pejabat gubernur. Tapi karena ini menjadi usulan, ya aspirasi dari beberapa fraksi yang ada di DPRD Provinsi Maluku Utara, ya kami mengakomodir saja untuk kemudian kita sampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini pihak Kemendagri, untuk dicerna, untuk diteliti selanjutnya. Jadi kira-kira kapan itu disampaikan ke Kemendagri dari? Karena kita sudah diberi deadline waktu selambat-lambatnya tanggal 6 Desember, maka pimpinan dalam 1-2 hari ke depan itu segera menyampaikan usulan pejabat gubernur yang telah kita umumkan di paripurna tadi. Mungkin paling lambat Senin, tanggal berapa hari Senin atau Selasa. Saya kira secepatnya lebih baik. Oke Bang, ini apakah usulan ya yang diusulkan 3 nama tadi yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara itu bisa gol atau tidak gitu? Nah, karena kita melihat membaca dinamika politik yang terjadi di beberapa daerah, kadang usulan-usulan itu apakah pimpinan DPRD atau DPRD Provinsi Maluku Utara punya optimisme ya dari 3 nama, apalagi ini adalah figur-figur terbaik dari Provinsi Maluku Utara ya. Sebelum menjawab itu saya ingin menyampaikan kepada
Kalaseak podcast ini bahwa usulan pejabat gubernur itu ada 2 pintu. Selain melalui DPRD Provinsi Maluku Utara, juga usulan itu datang dari Mendagrinya sendiri. Jadi ada 2 pintu ini yang akan diusulkan, disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Ya, oleh karena itu saya kira harapan, semangat anak daerah agar dari 3 nama yang kita usulkan itu dipilih salah satunya sudah pasti dong. Apalagi sebagai pimpinan daerah DPRD Provinsi Maluku Utara, kami sungguh berharap Mendagri, terutama Presiden Jokowi, harus mempertimbangkan betul dan memutuskan dari 3 nama yang telah kita usulkan. Tapi sekali lagi bahwa kewenangan penuh, otoritas penuh ada di Presiden. Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya siapapun yang akan diputuskan. Karena tadi selain pintu DPRD, juga pintu Kemendagri. Tentu saja itu yang terbaik dan kami akan memberi hormat dan mendukung penuh siapa yang akan diputuskan. Oke. Artinya tadi Paripurna sudah menetapkan 3 nama calon penjabat gubernur. Benar. DPRD memberikan garansi. Ya. Begitu ya, memberikan garansi 3 nama ini salah satunya harus dipilih sebagai. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak memberi garansi. Maksudnya kita hanya karena ini aspirasi ya kita sampaikan. Kita lanjutkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, untuk disampaikan kepada Presiden. Ya, artinya, harapannya adalah di antara 3 nama itu salah satu yang bisa dipilih oleh Presiden. Figur terbaik Maluku Utara. Ya, untuk bisa menjadi pejabat. Tapi kan ada juga pintu yang lain yang patut kita harus hormati juga. Ada mekanisme dari Mendagri yang melibatkan 8 kementerian lembaga. Iya kan? Karena 3 nama yang kita usulkan ini tentu saja nanti akan ditelisik, dicermati latar belakangnya, jejak rekamnya dari beberapa kementerian lembaga, dari BIN, dari KPK, dari kepolisian, dari kejaksaan, semuanya masuk untuk melakukan pencermatan siapa orang ini dan layakkah atau pantaskah dia diangkat untuk menjadi pejabat. Ya, itu di level elit di atas ya, di nasional ya. Maksud saya di level DPRD ini udah clear kan 3 nama ini. Artinya ketika mereka disodorkan sebagai calon penjabat Gubernur Maluku Utara, mereka punya kemampuan untuk membawa Maluku Utara khususnya dalam konteks pemilu kada nanti ke depan, pilpres dan sebagainya dalam situasi aman dan sebagainya. Damai dan lancar. Memang berarti artinya DPRD sudah punya nama ini, 3 nama ini yang betul-betul sudah clear and clean. Kita berharapnya begitu. Harapan besar kita seperti itu, dan saya kira itu juga menjadi harapan masyarakat Maluku Utara bahwa ketika menjadi pejabat menunaikan amanah ini dengan baik, dan terutama tugas mensukseskan pemilu serentak, pileg di bulan Februari, dan kemudian pilkada yang kabarnya mau ditarik di bulan September 2004 itu berjalan dengan aman, lancar dan bermartabat. Pilkada November 2024. November. Luar biasa perbincangan kita dengan Pak Rahmi Hussein, Bapak Dr. M. Rahmi Hussein, salah satu wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, tentang usulan penjabat Gubernur Maluku Utara. Dan sebagaimana yang disampaikan, ada 3 nama yang dijagokan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara, yaitu yang pertama, saya mengulangi lagi, Dr. Anus Samsudin Abdul Qadir MSI, kemudian Dr. Labayoni MSI, dan Dr. M. Rida Ajam M. Hum. Ya, saya kira benar. Menarik sekali perbincangan kita, dan saya berterima kasih Pak Bang Naid. Syukur Dofu karena sudah memberikan informasi kepada publik, kepada podcast Suara Rakyat 45 DPRD Provinsi Maluku Utara. Saya host Irman Mahmud, saya mohon pamit. Abang, terima kasih sudah. Terima kasih. Salut buat podcast. Apa namanya? Suara Rakyat 45. Suara Rakyat 45. Keren.
sudah mampir di studio. Saya ingat kata-kata dari Buya Hamka, seorang nakoda yang baik itu bukan hanya dia pintar membawa kapal, tapi dia bisa memastikan bahwa bahtera itu bisa sampai ke tujuan. Bersih, benar sekali. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Terima kasih, Bang. Terima kasih.